Tahukah kamu, ada satu perang dalam sejarah Islam yang hanya melibatkan 313 orang Muslim melawan 1.000 musuh bersenjata lengkap. Namun, hasilnya menjadi titik balik peradaban dunia. Ini bukan sekedar pertempuran, ini adalah kisah iman, keberanian, dan keajaiban dari langit, sebuah momen yang menentukan arah masa depan umat Islam. Ketika jumlah bukan segalanya, ketika kemenangan bukan ditentukan oleh senjata, namun oleh keyakinan, doa, dan pertolongan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Insya Allah, kisah ini akan membuka hati dan menambah iman kita bersama. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, umat Islam mulai hidup dengan lebih aman dan leluasa. Namun ancaman dari kaum Quraisy belum usai. Mereka tidak terima Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil membentuk komunitas baru yang tumbuh pesat. Kaum Quraisy kehilangan kehormatan dan juga kehilangan kekayaan karena perdagangan mereka ke Syam, Suriah mulai terganggu. Maka, mereka berencana menyerang. Namun sebelum itu, Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwa kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan tengah dalam perjalanan pulang dari Syam ke Mekah. Kafilah ini membawa harta yang sangat banyak, hasil dagang yang akan dipakai untuk membiayai perang melawan kaum muslimin. Inilah awal dari segalanya. Kaum muslimin harus bergerak cepat, bukan untuk merampok, tapi untuk memutus logistik musuh. Dan Allah izinkan peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad SAW segera mengumpulkan para sahabat. Jumlah mereka sangat sedikit, hanya 313 orang. Tidak semua bersenjata lengkap. Hanya ada 2 ekor kuda dan sekitar 70 unta. Namun semangat mereka luar biasa. Sebagian tidak ikut karena menyangka ini hanya misi memata-matai kafilah, bukan perang terbuka. Ketika mereka sampai di dekat Badar, baru diketahui bahwa pasukan Quraisy berjumlah 1.000 orang telah datang lengkap dengan pasukan berkuda dan perlengkapan tempur. Disinilah ujian besar itu dimulai. Kaum muslimin terpojok, namun tidak mundur. Malam sebelum perang, Nabi Muhammad SAW berdiri sepanjang malam, berdoa di tenda beliau. Air mata mengalir di wajahnya. Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok ini hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Doa itu mengguncang langit. Allah mengirim kabar gembira. Dalam surat Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman, "Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Dia mengabulkan bagi kalian. Sesungguhnya, Aku akan membantu kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Pasukan Quraisy datang dengan percaya diri. Jumlah mereka 3 kali lebih banyak. Mereka berpesta semalam, menyangka kemenangan sudah di tangan. Pimpinan mereka, Abu Jahal, pemimpin kaum kafir, berkata, "Kita akan hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Kita akan buat mereka gentar untuk selamanya." Namun, mereka tidak tahu, langit telah berpihak kepada Nabi Muhammad SAW. Fajar menyingsing di lembah Badar, debu mulai naik ke udara. Panji-panji Islam dikibarkan. Nabi Muhammad SAW mengambil posisi di depan pasukan, memotivasi mereka satu persatu. Beberapa duel 1 lawan 1 terjadi. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Haris tampil gagah. Mereka menumbangkan jagoan Quraisy satu persatu. Lalu perang terbuka pecah. Kaum muslimin menyerang dengan formasi teratur. Mereka bertakbir, menyerbu dengan keyakinan, walau hanya dengan pedang seadanya. Namun, tiba-tiba, pasukan malaikat turun ke bumi. Dengan wajah putih, mengenakan sorban, menunggangi kuda putih. Beberapa sahabat berkata, "Kami melihat sosok berpakaian putih menyerang bersama kami. Tapi itu bukan dari kami." Itulah pertolongan Allah. Musuh mulai panik. Kaum Quraisy bingung, seolah melihat kekuatan yang tidak mereka mengerti. Abu Jahal, pemimpin kaum kafir, tewas di tangan 2 pemuda Ansor yang masih sangat muda, Mu'adz bin Amr dan Mu'awidh bin Afrah. Pasukan Quraisy kacau. Sebagian melarikan diri, sebagian menyerah, sebagian terbunuh. Kaum muslimin menang.
Dengan hanya 313 orang, mereka mengalahkan pasukan Quraisy yang 3 kali lebih besar. Setelah perang usai, Nabi Muhammad SAW memperlakukan para tawanan Quraisy dengan sangat manusiawi. Sebagian dibebaskan tanpa tebusan, asalkan mereka mengajarkan membaca kepada anak-anak Madinah. Inilah perang yang membentuk wajah Islam untuk selamanya. Islam bukan agama kekerasan, tapi agama yang membela kebenaran dan keadilan. Ketika terpaksa harus berperang, maka dilakukan dengan akhlak dan adab yang tinggi. Perang Badar bukan sekedar kemenangan militer, tapi kemenangan iman, kemenangan prinsip, dan yang paling penting, bukti bahwa jika Allah menolongmu, maka tak ada satu kekuatan pun di bumi yang bisa mengalahkanmu. Sahabat Muslim, Perang Badar adalah pelajaran besar bagi kita tentang kekuatan doa, tentang pentingnya strategi, tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan tentang bagaimana pertolongan Allah datang kepada mereka yang sabar dan yakin. Hari ini, mungkin kita tidak sedang berada di medan perang. Namun, perjuangan kita untuk mempertahankan nilai-nilai Islam tetap ada. Maka mari kita ambil inspirasi dari para sahabat. Kita teguhkan iman, kita kuatkan hati, dan kita terus berjuang di jalan yang benar. Jika kamu merasa kisah ini menggugah hati, jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan video ini ke sahabat-sahabatmu. Subscribe channel ini untuk lebih banyak kisah Islam yang menyentuh hati dan menguatkan iman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.